Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akan absen dulu ya. Anugerah Nurul Hidayat, Rahmawati yang hadir. Adik-adik sekalian, saya ingin menghimbau kepada adik-adik sekalian mengenai masalah yang sedang melanda negara kita ini, yaitu tentang adanya COVID-19. Saya mengharapkan agar adik-adik sekalian selalu menjaga kebersihan dengan cara selalu rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan selalu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, saya akan mengingatkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai garis dan sudut. Apa masih ada yang ingat tentang garis dan sudut? Ya, garis adalah deretan titik-titik yang saling bersebelahan dan saling memanjang ke dalam satu arah. Kemudian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Baiklah, saya rasa cukup untuk membahas tentang materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang mengenai materi ini. Ada yang tahu ini bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk segitiga. Contoh segitiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti atap rumah, dimana untuk membuat sebuah atap rumah yang bagus sehingga airnya dapat mengalir dengan sehingga pada saat hujan air yang turun dapat mengalir dengan baik, kita akan menggunakan sebuah prinsip segitiga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan segitiga. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat segitiga. Yang ketiga, siswa mampu membedakan segitiga berdasarkan sisinya. Yang keempat, siswa dapat membedakan segitiga berdasarkan sudutnya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyelesaikan materi luas dan keliling segitiga yang diberikan. Masuk pada materi inti pada hari ini yaitu materi segitiga. Definisi segitiga yaitu bangun datar yang terdiri dari 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Sifat-sifat segitiga yang pertama mempunyai 3 buah sisi yaitu 1, 2, dan sisi ketiga. Yang kedua mempunyai 3 buah sudut, sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Yang ketiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi jika kita menjumlahkan ketiga sudutnya, maka akan berjumlah 180 derajat. Yang keempat, tidak mempunyai diagonal. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan sisinya. Segitiga berdasarkan sisinya terbagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembari. Membahas satu persatu mengenai segitiga berdasarkan sisinya. Saya punya segitiga, yaitu yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang, 1, 2, dan 3. Jika kita ukur, maka ketiganya panjangnya akan sama. Kemudian yang kedua yaitu besaran sudut yang dibentuk akan sama besar, karena besar dari sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi jika kita bagi 3, setiap sudutnya harus berderajat 60 derajat. Kemudian mempunyai 3 simetri lipat. Contohnya seperti ini. Jika kita lipat patan pertama, kemudian lipatan kedua, dan lipatan ketiga. Ini yang disebut dengan simetri lipat. Kita akan masuk ke berdasarkan yang kedua yaitu segitiga sama kaki.
Segitiga sama kaki mempunyai dua buah sisi yang sama panjang, yaitu di mana sini dan sini sama panjang, dan mempunyai dua buah sudut yang sama besar, sudut yang ini dan sudut yang sebelah sini. Kemudian hanya mempunyai satu simetri lipat. Perhatikan, jika kita lipat akan membentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Kemudian besaran sudut yang dibentuk tidak akan sama besar. Segitiga berdasarkan sudutnya terbagi atas tiga. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip besaran derajatnya yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dalam segitiga lancip ini, ketiga sisinya harus lancip yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Ingat ya, ketiga sisinya. Yang kedua, segitiga siku-siku. Besaran sudut segitiga siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi segitiga siku-siku salah satunya sudutnya itu harus 90 derajat. Otomatis kedua sisinya itu harus sudut lancip. Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul besaran sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Baiklah, di sini saya mempunyai 3 contoh segitiga, yang dimana segitiga pertama ini adalah contoh segitiga lancip karena ketiga sudutnya yaitu berada antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian segitiga yang kedua ini disebut dengan segitiga siku-siku karena pada sudut ini sudut D, besaran sudutnya adalah 90 derajat. Jadi dikatakan segitiga siku-siku. Kemudian segitiga yang terakhir, ini salah satu sudutnya berderajat 125 derajat. Jadi segitiga ini disebut dengan segitiga tumpul. Sekarang kita akan membahas tentang mencari luas dan keliling segitiga. Yang pertama, mencari luas segitiga. Di sini saya akan menggunakan pendekatan dengan persegi panjang. Perhatikan. Rumus dari persegi panjang yaitu L sama dengan panjang kali lebar. Jika saya menarik garis dari C ke B, perhatikan, maka ini akan membentuk sebuah segitiga. Karena garis ini membagi dua sebuah persegi panjang, maka rumus dari segitiga yaitu 1/2 panjang kali lebar. Di sini panjangnya kita ganti sebagai alas dan lebarnya kita ganti sebagai tinggi. Maka rumus segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Ini adalah lambang dari segitiga. Selanjutnya, rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga yaitu dengan cara menjumlahkan ketiga sisinya. Jadi, keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini saya mempunyai sebuah segitiga ABC, di mana panjang alasnya adalah 3 cm
dan mempunyai tinggi 2 cm. Pertama-tama kita harus menulis dulu apa yang diketahui, yaitu AB atau alas, kemudian AC atau sama dengan tinggi, kemudian BC sama dengan 4 cm. Dan yang ditanyakan luasnya dan kelilingnya. Sekarang yang pertama kita akan cari luasnya. Rumus dari luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Alasnya tadi 3 cm, kemudian tingginya yaitu 2 cm. 3 dikali 2 sama dengan 6/2. 6 bagi 2 sama dengan 3 cm. Yang kedua, kita akan mencari kelilingnya. Kelilingnya itu dengan cara menambah panjang ketiga sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi AC. Panjang AB sama dengan 3 cm, kemudian panjang BC sama dengan 4 cm, dan panjang AC sama dengan 2 cm. 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9 cm. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Saya ingin siswa sekalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Kemudian jenis-jenis segitiga ada 2, yaitu yang pertama berdasarkan sisinya, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan jenis segitiga berdasarkan sudutnya ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.